Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Tungken, Rahayu. Salam semua saudara. Baik, malam ini kita menginjak di bulan Agustus itu kental sekali dengan perayaan kemerdekaan, karena tepat di bulan Agustus ini kemerdekaan kita capai. Untuk itu, apa itu kemerdekaan sendiri dan kita mencapai kemerdekaan itu bagaimana caranya dan melalui apa. Setelah kemerdekaan tercapai, apa yang harus kita lakukan dan tujuan kemerdekaan itu sendiri apa. Untuk tema kita kali ini kental dengan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk pelayanan, bukan untuk perbuatan dosa. Kali ini hadir narasumber yang sudah kita kenal, familiar sekali untuk di bidang akademisi, Bapak J. Supekti SHMM. Selamat malam, Pak Selamat Bekti. malam, Mbak Vera. Dia adalah Mitra Bestari Gereja Katolik Salib Suci Tropodo. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Bekti untuk memaparkan tema kita kali ini. Silakan Pak Bekti. Terima kasih Mbak Vera, Mbak Bulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Merdeka. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang hadir pada jagungan kita malam hari ini. Tadi Mbak Vera sudah mengawali dengan beberapa patah kata tentang arti merdeka dan apa yang harus dilakukan setelah kita merdeka. Saya mengambil dari Injil 1 Petrus bab 2 ayat 16. Di sana dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini adalah salah satu ayat yang ada kaitannya dengan merdeka kita secara individu maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di dalam Injil Galatia bab 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang demi seorang, seorang akan yang lain oleh hukum kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita mencoba apa kaitannya antara kemerdekaan individu yang oleh Tuhan sudah dianugerahkan kepada kita, kaitannya dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ke-79. Untuk itu, kita akan ikuti apa yang ditulis sabda Tuhan di dalam Injil Roma bab 13 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah
yang berkuasa, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sehingga siapapun yang melawan pemerintah yang sah sama dengan melawan Allah. Sehingga dengan demikian kaitan antara kemerdekaan individu per individu dikaitkan dengan kehidupan berbangsa negara, khususnya di Indonesia, kita akan runtut seperti apa kira-kira Indonesia dulu membangun negara yang sekarang merdeka. Meskipun kemerdekaan itu belum sepenuhnya bisa memberikan kesejahteraan pada bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 sore, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh generasi muda Indonesia untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno diculik? Karena pada pertemuan itu Bung Karno dipaksa oleh para pemuda di masa itu untuk saat itu pula memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebab para pemuda di Indonesia khawatir kalau kemerdekaan tidak diproklamasikan pada hari itu, lebih dari tanggal 20 Agustus itu kemerdekaan yang didengungkan di Indonesia semata-mata dalam tanda petik hadiah dari pemerintah Jepang. Para pemuda tidak mau kalau hadiah dari para penjajah karena sejarah panjang Indonesia di dalam pergerakan nasional yang diawali 1908 sampai tahun 45 membuktikan bahwa bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Ini yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, bangsa-bangsa di negara tetangga-tetangga kita. Mereka merdeka merupakan hadiah dari penjajah mereka. Tapi bangsa Indonesia tidak. Kita berjuang mati-matian dengan segala pengorbanan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Nah, di Rengas Dengklok sore hari, malam hari, karena Bung Karno dipaksa oleh para pemuda waktu itu, akhirnya di depan mereka, di depan 7 orang itu, Bung Karno memang membaca teks proklamasi. Hari itu adalah hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945. Dan pagi hari, Bung Karno mengatakan bahwa saya dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Tadi malam, saya memang membaca teks proklamasi, tetapi itu tidak sah, karena hanya didengar oleh 7 orang. Nah, sekarang saya dan Bung Hatta akan membacakan proklamasi kemerdekaan dan akan diperdengarkan kepada seluruh bangsa Indonesia, ke pelosok tanah air, dan kepada bangsa-bangsa di dunia. Dan sebagai umat muslim yang taat pada agama, Bung Karno memang memilih hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu? Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merdeka. Sekali lagi, yang merdeka adalah bangsa Indonesia. Kita belum mempunyai negara.
Dan proklamasi itu adalah kami bangsa Indonesia, tidak berbunyi negara Indonesia. Tapi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi jangan salah menafsirkan bahwa negara kita itu merdeka sejak 17 Agustus. Yang merdeka sejak 17 Agustus adalah bangsa Indonesia. Negara belum lahir. Baru kemudian tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala atribut dan tanda-tanda sebagai suatu negara. Ada dasar negara, ada konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ada lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kita meluruskan pengertian di dalam hati sanubari kita bahwa negara Indonesia itu munculnya tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bagaimana kaitannya antara kemerdekaan itu dengan apa yang tertulis di dalam Injil yang tadi saya baca? Di dalam Injil Roma yang saya baca tadi, dikatakan pemerintah itu berasal dari Allah. Sehingga siapapun yang melawan pemerintah berarti melawan pemerintah. Apakah ini juga bisa kita lacak di dalam konstitusi tertulis kita? Coba kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi, pengakuan bahwa kemerdekaan, lahirnya negara, itu bukan semata-mata keinginan, bukan semata-mata kebutuhan bangsa Indonesia, tapi benar-benar berkat rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hadiah karena kita sudah berjuang sejak bertahun-tahun untuk mencapai Indonesia merdeka. Pengakuan kita ada hubungannya bahwa pemerintah lahir ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, kalau di dalam kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia yang itu merupakan rahmat, haruslah diisi dengan pelayanan-pelayanan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita lihat visi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan menghapuskan penjajahan dari atas bumi. Itu visi. Jadi pada waktu kita melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah punya visi. Dan itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi itu kemudian dijabarkan di dalam misi negara Indonesia, di mana kita sekalian sudah paham betul, sudah hafal betul, bahwa ada 4 misi yang tercantum di dalam konstitusi kemerdekaan kita. Misi yang pertama adalah
melindungi, bukan menguasai, karena kita mempunyai kekuasaan sendiri, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Misi ini adalah misi pertama, bahwa lahirnya negara, tujuan utamanya adalah melindungi, bukan menakut-nakuti bangsa Indonesia, bukan memperdaya bangsa Indonesia, bukan merampas kemerdekaan individu bangsa Indonesia, tetapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itulah, maka negara harus selalu hadir ketika negara, ketika bangsa, ketika teritorial mengalami gangguan-gangguan, baik gangguan dari dalam negeri, terutama gangguan dari luar negeri. Jadi, kenapa diadakan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polri, dan sekarang dengan satuan-satuan pengamanan yang ada di instansi-instansi, tujuannya adalah untuk melindungi, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengejar-mengejar bangsa sendiri, tapi untuk melindungi. Sekali lagi, kehadiran tentara, kehadiran polisi untuk melindungi, bukan untuk menakuti ketika penguasa mempunyai kepentingan di suatu wilayah. Itu salah, bahkan itu dosa, karena tidak setia kepada tujuan dibangunnya sebuah negara. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi tugas utama pemerintah itu adalah meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang tergabung di dalam keluarga-keluarga, keluarga-keluarga yang tergabung di dalam komunitas sosial kemasyarakatan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai di negara Indonesia. Bagaimana tata cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan umum? Sudah diatur di dalam konstitusi dan di dalam semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah kesejahteraan, masalah keuangan, masalah pendapatan, masalah pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia. Kemudian misi yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tugas yang utama dari pemerintah sebenarnya, supaya regenerasi berjalan dengan baik, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terpelihara dengan baik, maka mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi prioritas. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang terkasih, di dalam IMP, baik di dalam konstitusi maupun di dalam semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pendidikan, selalu dan selalu diawali dengan kata-kata melaksanakan pendidikan akhlak mulia. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan karakter bangsa kita, budaya bangsa kita. Itu yang pertama-tama harus diajarkan di semua level pendidikan. Mendidik berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan bagi teman-teman yang penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya, baru kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan yang berdasar pada ilmu, teknologi, manajemen,
pengetahuan, itu nomor 2. Dan nomor 1 adalah pendidikan akhlak mulia. Dan karena ini adalah merupakan salah satu misi, maka negara seharusnya memberikan jaminan bahwa setiap warga negara harus mendapat pendidikan yang layak, harus mendapat pendidikan yang sewajarnya, yang dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, terkadang memang jauh panggang dari api. Apa yang tertulis di dalam konstitusi tentang pendidikan, bahwasannya anggaran pendapatan negara harus disiapkan 20% untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kalau 20% itu betul-betul bisa diwujudkan, kemudian dikelola sesuai dengan manajemen yang baik, tentu orang tua di Indonesia tidak harus bersusah payah untuk mencarikan dana bagi pendidikan putra-putrinya. Namun disayangkan, negara ternyata abai, negara ternyata kilaf. Pendidikan tidak sejalan dengan bunyi konstitusi. Kalau ingin bukti nyata, coba kita lihat sekarang. Bagaimana perguruan tinggi negeri sekarang diperbolehkan menjadi badan hukum yang harus mencari dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Tidak bisa kita bayangkan. Kalau semua PTN di Indonesia lalu harus mencari dana sebesar-besarnya, berarti harus mengambil sumber daya calon mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dan ini merupakan lonceng kematian bagi para penyelenggara pendidikan swasta, baik dari TK, SD, sampai perguruan tinggi. Para penyelenggara pendidikan tinggi, pendidikan menengah, yang dikelola oleh swasta, oleh masyarakat, oleh yayasan, di sana-sini mulai mengeluh. Tampaknya pemerintah tidak tahu diri. Tampaknya pemerintah tidak tahu berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersusah payah mendirikan perguruan-perguruan swasta dengan tekad untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi saat ini mulai didesak karena perguruan-perguruan tinggi negeri merajalela, merampas hampir semua lulusan SMA untuk sekedar mendapatkan dana sebesar-besarnya. Pertanyaan kita, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian Bapak Ibu, misi yang keempat, ini adalah misi yang sebenarnya sulit tetapi harus dilaksanakan, yaitu ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan kesejahteraan yang sebaik-baiknya. Ada kata-kata kemerdekaan abadi. Kalau kita bicara tentang keabadian, kita tidak bisa lepas dari keesaan Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhanlah yang memiliki keabadian. Nah, di dalam janji kita, kita ingin ikut serta menyelenggarakan perdamaian abadi. Dari kata-kata ini, betapa kita yakin, betapa dekatnya bangsa Indonesia dengan Tuhan. Karena bertekad perdamaian abadi dan menghapus seluruh penjajah dari muka bumi. Artinya apa? Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu sepenuhnya selalu berada di dalam kekuatan-kekuatan yang bersandar pada Tuhan,
pada Allah, pada kemampuan yang bisa kita komunikasikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berarti bahwa kita adalah bangsa religius yang sangat menghormati perbedaan seperti yang kita laksanakan di dalam Indonesia merayakan perbedaan. Perbedaan adalah anugerah dan dengan perbedaan itulah kita ingin mengisi kemerdekaan. Bukan mengisi kemerdekaan dengan dosa-dosa yang sengaja dibuat. Korupsi, sebagai pejabat negara, korupsi itu dosa. Penguasa, membohongi masyarakat, itu dosa. Gubernur melakukan tindak pidana korupsi, itu dosa. Itulah sebabnya maka di dalam forum ini, marilah para gubernur, para lurah, para kepala desa, para menteri, bahkan presiden, dan semua perangkat-perangkat ASN dan lembaga-lembaga publik yang disediakan oleh negara benar-benar melaksanakan amanat proklamasi, menghindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kemarin, kalau tadi sore, para pejabat, para lembaga-lembaga yang harus melayani publik masih berbuat dosa, sejak jam ini hentikanlah. Mari kita melayani masyarakat kita, hindarkan perbuatan-perbuatan dosa agar Tuhan segera betul-betul menganugerahkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara kita. Demikian Bapak Ibu sebagai awal, mudah-mudahan bisa kita bahas bersama apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu lugas memaparkan tentang apa kemerdekaan, tujuannya apa, dan sebetulnya kemerdekaan itu sangat kita junjung tinggi karena kemerdekaan itu sendiri tercapai atas rahmat Allah. Jadi ini tidak main-main ya Pak Bukti. Jadi Betul. kalau melihat dari visi dan misinya ini, seperti 4 misi ini, melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut serta menyelenggarakan perdamaian abadi. Apakah ini semua sudah kita junjung tinggi atau kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya amanah-amanah ini? Sepertinya seperti kaitannya dengan Mbak Bukti yang seorang akademis mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, Mbak Bukti. Nah, langkah apa kita sebagai bangsa Indonesia, yang khususnya sebagai kita yang berada di wadah IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang semestinya kita perbuat untuk bangsa kita. Nah, ini perlu kita diskusikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya mungkin kita menuju penanggap dulu ya Pak Bekti. Betul, monggo. Ya. Ini dari Konghucu, Pak Junarto. Selamat malam Pak Junarto. Selamat malam Pak Ya. Bekti. Selamat malam Pak. Silakan Pak Junarto atas tanggapannya. Saya berterima kasih atas pemaparan Pak Bekti yang panjang lebar, mengingatkan kita semua bahwa tanah air kita harus kita jaga dari generasi ke generasi, tidak boleh kita tinggalkan untuk kepentingan saat kita, pribadi kita. Baliknya kita harus bersiap untuk mati dan tidak boleh pergi. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, pada generasi muda kita juga. Dan memang benar Pak Bekti, banyak sekali
penyelewengan yang kita lihat sana sini, dan itu tidak bisa kita pungkiri, karena saya melihat bahwa dengan kita dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukuman, akan menjadikan kita berusaha untuk menghindarinya dan kehilangan perasaan harga diri kita. Tapi kalau kita dibimbing dengan kebajikan, dilengkapi dengan kesusilaan, akan menjadikan kita tumbuh perasaan dan berusaha untuk hidup benar. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengakomodir kita, umat Konghucu, mendapat juga pendidikan agama setara dengan teman-teman agama lain. Itu aja dari kami. Terima kasih. Salam semua saudara. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Junarto. Dari Konghucu sudah mendapatkan tempat yang seluas-luasnya, hingga tidak seperti yang zaman dulu, seperti dikekang atau dikat, ya, kehadiran dari Konghucu. Betul. Kita sampai lari ke Katolik, ke Buddha. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Junarto tanggapannya. Untuk selanjutnya dari agama Hindu, Ibu Arinita, beliau adalah Sekretaris PHDI Jawa Timur. Selamat malam Bu Arinita. Malam. Aduh maaf nih suaranya habis nyinden. Sudah ya? Iya. Suaranya habis nyinden. Silakan untuk tanggapannya Bu Arinita. Selamat malam. Pemaparan yang sangat luar biasa ya dari Subekti ya. Saya juga dari kacamata Pak Subekti tadi kan bahwa kemerdekaan negara Indonesia baru pada 18 Agustus ya. Saya baru mendengar mungkin ya pendapat seperti itu. Maaf ini Bapak ya, mungkin ya betul gitu kan ya. Sama seperti halnya kita merdeka, kalau dalam buku kan teks dikatakan kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kan itu secara de facto gitu kan ya. Secara de jure aja Belanda ya baru mengakui Indonesia merdeka itu 27 Desember 1949 ya. Dan kalau nggak salah baru 14 Juni 2023 gitu ya baru mengakui secara de jure Indonesia merdeka. Padahal sebelum itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Indonesia ya, mungkin seperti itu ya. Nah, tadi juga Pak Subekti memaparkan bahwa kita punya tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kan ada 4 hal tadi kan ya. Dan seperti kalau menurut pendapat saya tadi seperti halnya Pancasila, ya tujuan negara kita juga kan merupakan cita-cita, namanya juga cita-cita gitu kan ya, belum sepenuhnya tercapai ya kan, sampai kapanpun kayaknya masih cita-cita gitu kan ya, nggak mungkin betul-betul seluruh warga negara Indonesia ini negara mampu mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia gitu, seperti itu ya kalau menurut pendapat saya. Ya kalau kita bicara tentang kemerdekaan ya, kalau menurut Hindu merdeka itu adalah mahardika ya, dalam perspektif Hindu merdeka adalah mahardika ya, bebas ya, manusia kembali kepada hakikat manusia itu sendiri. Itulah merdeka. Merdeka berarti kita bebas dari berbagai macam tekanan, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, tekanan dari dalam inilah yang jauh lebih berat dibandingkan dari luar gitu kan, karena musuh sebenarnya kan ada dalam diri kita ya. Dalam Hindu misalnya kan ya, kita mengenal dalam diri kita ya adanya saka lola, kemudian adanya roda kemarahan, kemudian adanya mada atau mabuk
gitu kan ya. Kemudian adanya moha, kebingungan, dan adanya mata dengki, adanya nafsu. Nah, inilah ya kan yang menyebabkan manusia itu tidak merdeka. Disampaikan oleh Bekti bahwa masih banyak korupsi di Indonesia, ya masih banyak mungkin mafia-mafia pendidikan di Indonesia. Nah, ini kan pasti karena adanya musuh-musuh dalam diri kita. Kita masih serakah, gitu kan ya. Kalau kita tidak serakah, ya tidak ada roda dalam diri kita, pasti kita tidak menginginkan milik orang lain, ya. Kemudian juga kemarahan tadi, ya iri dengki, penyebab korupsi misalnya. Tadi kan banyak sekali menyinggung korupsi, gitu kan ya. Seperti kita tahu bahwa penyebab korupsi sekarang misalnya kan ini orang kan semakin banyak yang pamer di sosial, gitu kan ya. Kan juga bisa menimbulkan ya sikap-sikap yang koruptif, gitu ya. Itu ya, kalau tadi kan kalau nggak salah judulnya pelayanan ya. Pelayanan, kalau nggak salah ya Mbak ya, pelayanan ya Bu ya, gitu kan ya. Ya, betul. Pelayanan Ya, betul. kemerdekaan. Nah, kalau inilah mungkin pentingnya dalam kemerdekaan ini kita harus memberikan pelayanan ya kepada siapa? Kepada ya seluruh Anda tanpa ya pelayanan dalam berupa ya disebutnya ya karena dalam agama Katolik kan secara tentang hukum tabur tuai yang kita sebut dengan karma pala. Mungkin kalau dalam konteks agama masyarakat pada akhirnya karma itu yang buruk, orang sosial dapat karma tuh, padahal karma adalah perbuatan, gitu kan ya. Nah, perbuatan ini dalam beriatnya harus didasari dengan ketulusan. Kayak tadi kan, bagaimana yang penting adalah sekarang kita mengisi kemerdekaan ini dengan tulus, seperti itu ya. Karena apa? Karena Tuhan juga menciptakan alam semesta ini dengan ketulusan. Ya, kita matahari dunia kita tidak ada apa yang tidak disenangi, ya kan. Nah, ini adalah begitulah alam bekerja. Kita betul-betul harus mencontoh alam dan bagaimana kita harus memelihara kehidupan itu. Kalau tadi juga pasti dalam Berasal dari Allah. Oleh karena itu tidak ya. Kalau tanggap. Nah, ini juga sejalan gitu kan ya, dalam agama Hindu juga kita memiliki catur guru ya, 4 guru yang harus kita hormati karena semua orang pada dasarnya adalah guru-guru kehidupan ya. Yang pertama adalah kalau dalam Hindu guru swadhyaya, Tuhan ya, guru rupake, orang tua ya, kemudian juga guru pengajian ya, dan kemudian juga guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemerintah gitu dalam agama Hindu gitu kan ya. Oleh karena itu kita harus menghormati pemerintah ya, mentaati apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah seperti itu. Walaupun tadi ya, kalau kita bicara tentang hukum, undang-undang di negara kita, peraturan perundang-undangan di negara kita udah sangat bagus mungkin ya Pak ya, gitu ya. Tapi kan Dasolen dengan Dasein pasti berbeda ya. Apa yang menjadi norma yang seharusnya dan apa yang terjadi di masyarakat inilah berbeda. Tadi juga Bapak menyinggung tentang pendidikan gitu ya Pak ya. Kita tahu itu luar biasa ya. Kita tahu sekarang orang mau jadi dokter untuk menjadi guru besar ya. Itu mafianya luar biasa ya Pak ya. Saya malu jadinya.
untuk masukin Scopus aja bisa 20 juta gitu ya Pak ya. Nah ini kan luar biasa. Gimana kalau di sini kan tujuan negara mencerdaskan, gimana mau cerdas gitu kan ya. Di apa pendidikan luar biasa mafianya seperti itu ya. Seperti itu Mbak. Ya mungkin itu yang bisa saya memberi tanggapan sedikit gitu. Terima kasih Pak Subekti, saya kembalikan ke moderator. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Izin boleh menambahkan? Oh ya, Suaranya. Ya, Bu Nur Hoki, silakan. Izin. Mungkin saya menambahkan sedikit. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Armita sudah bagus sekali. Jadi saya cuma menambahkan sedikit bahwa kita harus mengingat betul ya para pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang dengan darah penghabisan, dan beliau-beliau itu tidak memandang dari agama apa, suku apa, berkulit putih atau tidak memperhitungkan itu, tetapi ingin satu tujuan adalah merdeka bebas dari penjajahan. Bertolak dari itu, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bekti juga itu luar biasa bagus sekali, sehingga kita itu yang harus kita ingat. Nah, di dalam agama Hindu itu ada dua, jadi dharma negara dan dharma agama. Jadi di dalam dharma negara itu, dalam kita mengisi kemerdekaan ini, bahwa kita harus ingat, kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa ini minoritas, ini tidak, sebenarnya tidak harus begitu. Tetapi kita di sini semua bersaudara. Seperti apa dari slogan dari IMP ini luar biasa, kita semua bersaudara. Kita sama-sama mempunyai hak yang sama untuk mengisi kemerdekaan ya, dengan norma-norma yang ada. Jadi budaya kita dulu bahwa kita semua ini bersaudara, saling tolong-menolong, saling menjaga. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Sehingga apabila kita sudah di dalam negara ini, kita mematuhi aturan, kemudian tidak menang sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Bu Armita, bahwa tergantung dari kita ini, kita mempunyai yang paling sulit adalah musuh dalam diri kita, begitu nggak Pak, ya Bu Armita? Nah itu yang sulit dari luar, semua dari diri kita ini, sadripu yang tadi disampaikan oleh Bu Armita itu sadripu, kita mempunyai 6 musuh. Nah ini yang kita sendiri yang harus bisa mengendalikan, sehingga kita bisa mentaati aturan-aturan di dalam negara, dan kita bisa menjaga kedamaian negara ini dengan saling membantu, tolong menolong, saling menghargai. Nah, itu yang harus diinikan, yang harus kita perhatikan. Nah, ini kemudian dharma agama. Nah, bagaimana kita melaksanakan agama masing-masing? Ya, dengan di kita juga kan ada Trikaya Parisuda. Bagaimana kita cara berpikir yang baik ya kepada sesama manusia. Bagaimana kita kemudian berkata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian bagaimana kita berbuat kepada sesama manusia, nah, atau makhluk hidup, gitu ya. Sehingga kita bisa menjaga kedamaian itu, menjaga kedamaian sesama manusia, kemudian semua makhluk, kemudian kita bisa saling bergandeng tangan. Itu luar biasa. Kalau kita sudah tidak memikirkan diri sendiri, artinya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan siapapun, pasti negara ini akan damai, cerah, gitu nih. Ya, mudah-mudahan nanti pendidikan agama, terutama pendidikan karakter ini yang sangat diperlukan oleh negara kita, terutama untuk mencetak generasi muda kita mempunyai karakter yang baik, sehingga akan membentuk kedamaian secara pelan-pelan. Indonesia ini damai, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, saya kira itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Vera dan Bapak Ibu semuanya.
Salam semua saudara. Salam Salam semua saudara. saudara. Terima kasih Bu Arinita dan Bu Nur Hoki. Ini tadi dari kedua ibu hebat ini tadi ada satu kata-kata yang menarik juga tadi. Ada pembahasan yang menarik bahwa merdeka itu dari dalam diri dulu. Ketika dalam diri kita ini sudah merdeka, sudah lepas dari sifat-sifat keburukan, itu kita bisa mengemban amanah kemerdekaan dan keluar dan untuk pelayanan. Jadi tidak terjadi penyelewengan lagi begitu. Jadi masyarakat Indonesia ini harus bergabung ke IMP ya, Bu Nur Hoki. Salam semua saudara semua. Ini Pak Bekti. Betul, Mbak Vera. Ya, untuk selanjutnya kami panggil dari Bahai Ibu Susi. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Ya, Mbak selamat Diana. malam. Monggo tanggapannya Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Bekti. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Bekti. Tadi itu yang menarik itu bahwa yang diproklamirkan itu kemerdekaan bangsa ya Pak Bekti ya. Terus setelah itu baru administrasinya ya bagaimana mengadministrasi bangsa ini lewat negara gitu. Ngaten ya Pak Bekti? Oke, leres. Ya, itu sangat menarik ya. Dan tadi Pak Bekti juga mengangkat tentang pelayanan ya, hidup pelayanan ya Pak Bekti, pengabdian kepada sesama gitu nggih. Nah, memang untuk membuat suatu bangsa itu ada kohesivitas sosial ya Pak Bekti ya. Ya memang diperlukan itu, diperlukan untuk pengabdian, semangat pengabdian pelayanan itu. Dan tadi Pak Bekti juga sudah mengutip dari kitab suci ya. Dan memang dasarnya saya rasa itu kemerdekaan dan bahkan menghargai orang lain gitu, menghormati orang lain, menghormati kemerdekaan dan kemandirian orang lain ya dasarnya itu bahwa kita semua ini diciptakan mulia. Saya diciptakan mulia, orang lain juga saya harus lihat itu juga diciptakan mulia. Setiap orang diciptakan mulia. Dan masyarakat di mana manusia yang diciptakan mulia ini juga harus menjaga kemuliaan manusia tadi itu. Sehingga tentu tidak akan ada penindasan, tidak akan ada teror, kalau memang itu diyakini dan dihayati ya Pak. Dan rupanya itu juga perlu pendidikan rupanya, jadi tidak ada begitu saja dan itu harus walaupun itu sifat bawaan bahwa kita diciptakan mulia, kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan, itu selalu diingatkan dalam semua kitab suci, tetapi kita juga selalu lupa rupanya. Dan kayaknya itu memang harus diperkuat melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang bagaimana? Tentu pendidikan yang selalu mengingatkan kita bahwa manusia ini mulia. Saya akan bacakan ya satu kutipan dari tulisan Baha'u'llah. Manusia adalah azimat yang paling agung. Namun karena tidak diberi pendidikan yang layak, ia telah dirugikan dari apa yang dimilikinya sebagai pembawaan. Jadi bawaan lahirnya itu dia tuh jimat yang paling agung. Melalui satu kata yang berasal dari mulut Tuhan, manusia diwujudkan. Dengan satu kata lagi, ia dibimbing untuk mengenal sumber pendidikannya, dan dengan satu kata lagi, kedudukan dan takdirnya dilindungi. Perwujudan agung berfirman, anggaplah manusia sebagai tambang yang kaya dengan permata-permata yang tak bernilai harganya. Hanya pendidikanlah yang dapat menampakkan kekayaan itu dan memungkinkan umat manusia mendapatkan keuntungan darinya. Jadi yang mendapatkan keuntungan dari pendidikan manusia itu adalah umat manusia, bukan orang itu sendiri atau keluarganya sebenarnya. Siapapun yang merenungkan apa yang telah diwahyukan dalam tulisan-tulisan suci, yang diturunkan dari langit kehendak suci Tuhan, akan dengan mudah memahami bahwa tujuan semua tulisan suci itu adalah agar manusia dianggap sebagai satu jiwa. Ini tentang kolektivitas ya. Sehingga segel yang membuat kata-kata kerajaan adalah milik Tuhan dapat dibubuhkan dalam setiap kalbu
dan cahaya karunia ilahi, anugerah dan rahmat dapat menyelimuti semua manusia. Dan ini juga diperkuat oleh tulisan Abdul Baha bahwa dia mengatakan bahwa semakin banyak sifat kerjasama dan saling bantu diwujudkan oleh suatu bangsa, semakin maju dan makmurlah masyarakat manusia. Jadi memang kita harus selalu belajar untuk bekerja sama, hidup rukun dan damai. Selama isinya itu hanya persaingan, pertengkaran, perselisihan, perang, ya tidak mungkin kita dapatkan kemakmuran. Tidak mungkin kita akan maju. Kita lihat dalam kemajuan peradaban-peradaban di seluruh dunia, pasti membutuhkan masa-masa damai. Dan pasti membutuhkan suatu sistem di mana manusia dimuliakan, ya, dianggap mulia dan dihargai. Tidak ada peradaban yang maju yang dihasilkan dari penindasan satu sama lain. Dan tadi sudah diingatkan oleh Pak Bekti, dan tadi Pak Bekti juga sudah mengingatkan bahwa kuncinya adalah pendidikan. Terima kasih matur nuwun Pak Bekti. Ini sangat-sangat menohok, dan ini memang intinya adalah pendidikan macam apa yang kita perlukan. Apakah pendidikan yang mempromosikan persaingan, perselisihan, dan saling bunuh, atau pendidikan yang kondusif untuk kita kerjasama dan saling bantu. Terima kasih, gitu aja Bu Vera. Terima kasih Bu Susi. Nah, itu tadi Pak Bekti sekali lagi disinggung sama Pak Bu Susi. Sekali lagi pendidikan. Ini sangat penting sekali karena di pendidikan pun PMP itu sudah tidak ada. Padahal tadi sudah disinggung oleh Pak Bekti bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa yang terpenting pertama adalah akhlak. Sedangkan pendidikan moral Pancasila itu sudah tidak ada di kurikulum. Itu bagaimana juga pemerintah bisa meniadakan PMP. Adalah sangat penting. Baik, untuk selanjutnya dari Buddha, Bante Tejopuno. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Sugeng Dalu. Mana ini gambarnya, Bante? Mohon maaf, saya tidak bisa on kamera ya, karena ini di dalam perjalanan dan juga tempatnya gelap juga. Saya masih dalam perjalanan menuju ke Dul. Bante itu sangat serasa kurang. Silakan, Bante. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih dari pemaparan semua dari tokoh agama. Jadi saya hanya membumbui saja karena semuanya yang disampaikan itu banyak hal yang baik, hal-hal yang positif yang harus kita bisa ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari diri kita. Kehidupan kita sangat singkat, sangat cepat. Setiap ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan kematian bisa terjadi kapanpun pada diri kita. Sehingga kita semuanya berpikir untuk tidak menyia-nyiakan waktu kehidupan kita. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Apa yang kita lakukan, semuanya kembali kepada diri kita sebagai pelaku dari perbuatan itu. Dari teori pariyati, pati-pati, dan patiweda. Ada teori yang harus kita miliki, yang kita harus terus pelajari dari pendidikan, begitu. Ada formal dan non-formal. Yang tujuannya adalah supaya kita berpengetahuan luas, tapi kemudian harusnya juga terampil di dalam nilai-nilai kebajikan, hal-hal yang berguna bermanfaat, begitu. Karena banyak juga yang berpengetahuan luas, karena terlalu terampil malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka di dalam Manggala Sutta itu disampaikan oleh Buddha bahwa
berpengetahuan luas, berketerampilan, dan terlatih baik di dalam tata susila. Jadi tata susila ini menjadi landasan di dalam bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang tidak memiliki moral yang baik itu menjadi modal untuk terjadinya kehancuran, menjadi sebab untuk terjadinya kehancuran. Tapi kalau dimiliki oleh orang yang memiliki moral yang baik, tentu menjadi sarana untuk membangun bangsa negara ini, dunia ini untuk menjadi lebih baik. Nah, itu perlunya teori, berpengetahuan luas, teori. Tapi teori sebanyak apapun itu tidak akan membawa manfaat kalau tidak dipraktekkan. Kalau peribahasanya orang yang pernah saya dengar, bahwa pengetahuan memenuhi rongga kepala, tapi tidak bisa membebaskan dirinya dari derita. Padahal pengetahuannya memenuhi rongga kepalanya, tapi ternyata tidak membebaskan dirinya dari derita. Karena mungkin juga tidak dipraktekkan atau cara mempraktekannya keliru, salah. Pengetahuan yang benar dilakukan dengan benar, maka hasilnya sesuai dengan apa yang dia upayakan itu. Ya hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan yang terus meningkat. Ya kalau tadi seperti halnya juga cita-cita dari bangsa Indonesia. Nah ini kita semuanya sedang berproses untuk mencapai dari cita-cita itu. Kita tidak diam di tempat, kita tidak berjalan di tempat, tidak berjalan mutar-mutar, tetapi kita terus berproses dengan benar, harapannya demikian, untuk menuju pada satu titik, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu. Nah, ada teori, ada praktek, ada hasil. Karena kata-kata seindah apapun tidak menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Tetapi kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri juga. Setelah kita tahu, kita mempraktekkan atau tidak. Kalau kita tidak mempraktekkan, ya seindah apapun kita mengutai kata, tidak indah. Tapi ada orang juga yang memang tidak menguasai teori. Tapi dia memiliki sedikit teori, tapi dia mempraktikkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Itu masih lebih baik daripada pengetahuannya luas, tapi tidak mempraktikkan. Walaupun idealnya kalau pengetahuannya luas, ya akan bisa memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, kemudian dikatakan di dalam syair Dhammapada, pikiran adalah pemipir. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apabila dimulai dari pikiran yang buruk, maka tutur kata perilaku kita buruk. Nah, perbuatan buruk, perbuatan jahat, atau perbuatan yang berdosa ini menimbulkan penderitaan dalam kehidupannya sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Tetapi apabila pikiran tadi tidak lagi dipimpin oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kebodohan, yang menjadi pikiran, menjadi pemimpin pelopor pembentuknya tadi sudah tidak dipimpin oleh hal-hal yang buruk, maka tutur katanya, perilakunya juga tidak buruk. Nah, perilakunya menjadi baik dan kebajikannya itu akan membuahkan kebahagiaan sekarang dan juga yang akan datang. Cuma banyak orang yang tidak meyakini tentang hukum tabur tuai, tidak meyakini tentang hukum karma seperti yang tadi dari saudara kami yang Hindu juga menyampaikan. Orang selalu memiliki mengidentikan bahwa karma itu selalu negatif gitu. Padahal karma itu adalah perbuatan. Perbuatan bisa melalui pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Nah, perbuatan ini bisa baik dan tidak baik. Kalau perbuatan baik bisa dikatakan kusala karma. Kalau perbuatan tidak baik, akusala karma. Nah, itu menimbulkan akibatnya masing-masing. Perbuatan
kebajikan menimbulkan kebahagiaan, perbuatan keburukan menimbulkan penderitaan. Nah, kalau orang tidak ngerti, orang menderita, oh itu ujian, itu cobaan. Padahal itu akibat dari perbuatan buruk, perbuatan jahat yang walaupun mungkin kadang-kadang udah melupakan, tapi ternyata tetap berbuah gitu. Kalau ada orang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, oh ini namanya pemberian gitu. Padahal itu akibat dari perbuatan baik yang dilakukan. Kalau orang meyakini tentang hukum karma, tentu ini akibat dari perbuatannya sendiri. Dikatakan bahwa ada dua hal yang bisa menyebabkan dunia itu damai. Dua damak pelindung dunia, hiri dan otapa. Rasa malu berbuat jahat dan takut dengan akibatnya. Nah, cuma permasalahannya ini orang sudah tidak punya malu lagi untuk melakukan keburukan, kejahatan. Bahkan menggunakan kekayaannya, kedudukannya, atau bahkan sampai menggunakan nama agama, nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Jadi intinya sudah tidak punya malu lagi. Urat malunya udah putus. Untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan tindakan berdosa. Dia tidak takut lagi dengan akibatnya. Kenapa? Nanti kalau kita tirakat begini begitu, nanti langsung suci lagi, sudah bersih lagi begitu. Makanya tidak akan pernah ada selesainya kalau masih ada pemikiran bahwa dengan nanti melakukan tindakan begini begitu, dosanya langsung habis, langsung suci, langsung bersih, langsung masuk surga dengan gampangnya begitu. Padahal ya perbuatan apapun yang dilakukan tetap aja mengikuti si pelakunya. Maka perlunya menanamkan rasa malu berbuat jahat dan takut dengan akibatnya. Nah, berkenaan dengan pendidikan juga kita harus memang benar-benar bukan hanya mendidik orang lain, tapi mendidik diri kita sendiri, menjadi toladan bagi generasi-generasi berikutnya. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan yang cepat dan singkat ini untuk manfaat bagi kehidupan ini. Dan tentunya kita melakukan itu semuanya semata-mata untuk memerdekakan diri kita sendiri. Karena dikatakan bahwa penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan beribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran atau di dalam sebuah perselisihan. Tetapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri. Kalahkan kekikiran kita dengan kemurahan hati, memberi, membantu, menolong sesama kepada semua orang, semua makhluk yang membutuhkan. Kalahkan kebencian dengan cinta kasih, yang mana ini sudah menjamur sekali. Dan kita sangat berharap tidak meneruskan kebencian ini ke generasi-generasi berikut-berikutnya. Supaya ya agama satu tidak membenci yang lainnya dan tidak menyampaikan itu kepada generasi-generasi berikutnya supaya mereka tidak saling bermusuhan karena tidak bisa menerima perbedaan dari keyakinan yang ada. Kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, dengan cara seperti itulah nanti kita akan bisa merdeka dari diri kita sendiri. Merdeka artinya sudah benar-benar mutlak, bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan, dan kita tentu melayani dengan rasa welas asih kepada semua orang, semua makhluk. Dan saya sedikit sampaikan juga berkenaan dengan pemerintahan atau jabatan ya. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini kan bingung mencari kebahagiaan. Orang beranggapan kalau punya kekayaan pasti bahagia, padahal kenyataannya bukan sebuah jaminan orang kaya pasti hidupnya bahagia. Tapi begitu orang mendapatkan kekayaan, baru sadar, oh ternyata kebahagiaan bukan bersumber pada kekayaan. Akhirnya menggunakan kekayaannya untuk mencari jabatan. Dan bukan jaminan juga ternyata orang punya jabatan pasti hidupnya bahagia. Sampai akhirnya bingung juga, di mana letak kebahagiaan? Punya kekayaan tidak banyak bahagia. Punya kedudukan, kekuasaan, nama nggak bahagia. Ternyata yang membuat bahagia adalah
dikala dia hidupnya berguna bermanfaat bagi kehidupan ini. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Kalau kita amanah, ya pahalanya besar. Tapi kalau kita tidak amanah, ya dosanya juga besar. Jadi jangan hanya lihat jabatannya tinggi enak gitu. Itu amanah tanggung jawabnya besar. Kalau tidak amanah dosanya besar. Kalau amanah ya pahalanya besar. Ya semoga kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri yang menyejukkan, yang mendamaikan dirinya sendiri dan juga membawa kesejukan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bagi semua orang, semua makhluk yang ada. Maka karena itu bahasa doa secara singkatnya di dalam ajaran Buddha, Sabhisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Amin. Merdeka. 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 Terima kasih Bante atas tanggapannya tadi. Memang sering kali kita hanya teori dan teori penerapan dan implementasi hasilnya juga tidak tahu. Nah, seringkali kita ada seminar, mengadakan seminar, dialog seperti ini, atau apalah itu yang sejenisnya, hanya berhenti di situ. Dengan penerapannya, entah di bawah angin. Untuk selanjutnya, ini dari Islam sepertinya di kolom kehadiran tidak ada ini. Barangkali ada tambahan ulasan dari Pak Bekti atas tanggapan para tokoh agama tadi, Pak Bekti? Ya, terima kasih Mbak Vera. Pada dasarnya kita semua menyadari apa arti pentingnya sebuah kemerdekaan, baik untuk individu per individu maupun terutama untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Saya tadi mengatakan bahwa ketika proklamasi didengungkan oleh Soekarno-Hatta, memang negara, pemerintah memang belum ada. Ya, jadi betul tadi Pak Rinda mengatakan bahwa secara administrasi memang 18 Agustus. Karena 18 Agustus itulah konstitusi baru dilahirkan. Oleh sebab itu maka tanggal 18 Agustus itu disebut Hari Konstitusi Nasional. Tapi kita memang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tapi secara de jure kita baru mempunyai pemerintahan sejak 18 Agustus 1945. Kalau dari para pembahas sudah mengatakan bahwa dosa itu harus dihindari supaya kita bisa hidup selamat dunia akhir. Saya tertarik bahwa ternyata juga ada sebuah pengakuan yang tulus dari penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara tentang dosa yang pernah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih mengikuti berita-berita baik di media tulis maupun di medsos. Ya. Minggu lalu mantan Ketua MPR Prof. Amin Rais datang ke Senayan, ke gedung Nusantara, lalu beliau bertemu dengan Pak Bamsud, Ketua MPR yang sekarang. Kita semua tahu bahwa Pak Amin Rais adalah Ketua MPR periode 1994 sampai 2004. Nah, yang menarik perhatian saya, di dalam dialog antara Pak Amin Rais dan Pak Bamsud, Pak Amin Rais mengatakan, saya ke sini untuk sebuah pengakuan dosa. Saya tertarik. Penyelenggara negara
lalu mengatakan sebuah pengakuan dosa. Nah, kemudian Pak Amin Rais melanjutkan kepada Pak Bambang Sud, dosa saya waktu saya menjadi ketua MPR pada waktu itu karena saya melucuti sendiri kewenangan dan kekuasaan MPR melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini menarik bagi saya. Dengan jujur, dengan sportif, Pak Amin Rais mengakui dosa dan tanda petik bahwa itu sebuah kesalahan besar yang telah beliau dan para anggota MPR lakukan. Pada saat itu presiden kita adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, apa yang kemudian terjadi setelah Pak Amin Rais melucuti kekuasaan, kewenangan, dan apapun yang dimiliki MPR yang waktu itu sebagai lembaga tertinggi negara. Sekarang turun jadi lembaga tinggi, bukan tertinggi, tapi lembaga tinggi negara. Contoh konkret, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah dengan Undang-Undang Dasar 2002, di sana dikatakan bahwa presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Tidak seperti sekarang, dipilih one vote, one man. Semua rakyat Indonesia ikut berbondong-bondong memilih dengan segala ekses negatifnya, perpecahan antar bangsa, permusuhan antar anggota kelompok komunitas karena beda pilihan presiden. Kalau di zaman MPR masih punya kewenangan memilih dan menetapkan MPR, yang bertengkar ya teman-teman anggota MPR di Senayan. Tidak apa-apa mereka saling lempar kursi. Tapi sekarang hal itu turun ke seluruh massa. Seluruh rakyat Indonesia kadang-kadang bisa bertengkar. Hanya karena beda pilihan presiden. Dan inilah kemudian yang kemarin itu diakui Pak Amin Rais. Dosa saya sebagai ketua MPR mengubah kewenangan, kekuasaan MPR yang diserahkan kepada LPU. Jadi memang lucu juga secara hukum di Indonesia itu seorang presiden itu diangkat berdasarkan ketetapan lembaga pemilihan umum, seharusnya ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara, MPR. Bapak Ibu ketahui, presiden ditetapkan dengan surat keputusan lembaga pemilihan umum, Komite Pemilihan Umum pemilihan presiden. Waktu pemberhentian itu ketetapan MPR. Jadi tidak sinkron di dalam hukum administrasi negara Indonesia, ada yang tidak sinkron. Mudah-mudahan hal seperti ini segera disadari supaya kesalahan-kesalahan tidak terulang, bahkan tidak berkembang. Bahkan kesalahan-kesalahan yang pernah diakui oleh Pak Amin Rais sekarang juga tampaknya lalu ditiru oleh penguasa-penguasa sekarang yang dengan semaunya sendiri lalu merevisi undang-undang demi kepentingan sesaat, demi kepentingan keluarga. Itu dosa sosial, dosa konstitusional itu. Makanya kita, marilah IMP ini menjadi satu wadah bagaimana kita bisa kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang terkenal begitu disiplin, begitu religius, begitu jujur, tapi demi kepentingan saat ini tokoh-tokoh kita lalu mempermainkan undang-undang, mempermainkan peraturan di bawah undang-undang demi kepentingan sesaat, dan itu berakibat yang jelek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, IMP semoga menjadi satu wadah
satu forum yang bisa menularkan kejujuran, integritas, loyalitas, dan toleransi kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi para penyelenggara negara. Mudah-mudahan bisa mengikuti forum yang dilakukan oleh IFP, sehingga beliau tergugah kembali, teringat, oh ya, saya kemarin salah, saya kemarin hilaf. Kekilafan saya, kesalahan saya akan saya tebus, akan saya perbaiki dengan tindakan-tindakan konkret yang nanti bisa mengarah kepada kesejahteraan orang banyak di Indonesia. Kita menyadari bahwa tidak seorang pun yang tidak melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi pertanyaannya, maukah kita memperbaiki kesalahan untuk kemudian melakukan kebajikan seperti yang disampaikan oleh Bante Tejabur tadi itu? Begitu Mbak Vera yang tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Bekti. Mudah-mudahan doa dari Pak Bekti dijawab oleh Allah, daripada IMB ini bisa mewujudkan pribadi-pribadi yang luhur, yang bisa mengemban mana untuk menuju kemerdekaan. Kemerdekaan adalah untuk pelayanan. Untuk selanjutnya barangkali dari audiens ada tanggapan? Barangkali ada tanggapan dari audiens. Ini ada Ustadz Ajib. Barangkali bisa memberikan tanggapan. Ini di kolom chat ada pertanyaan sepertinya ini. Saya bacakan Pak Bekti. Secara formal, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan tanggal 17 Agustus 45. Lalu apa makna kemerdekaan bagi generasi saat ini di era 5.0? Apakah saat ini kita sudah bisa dikatakan merdeka jika ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya? Terkait visi misi yang telah dipaparkan narasumber, seberapa jauh visi dan misi tersebut diwujudkan dalam tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah, terlebih dalam bidang agama yang memiliki keyakinan beragam, serta bagaimana peran yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam mendukung visi dan misi tersebut. Monggo Pak Bekti. Ya, terima kasih. Memang formal kita memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi tadi saya katakan bahwa kita mempunyai pemerintahan secara administratifnya itu de jure tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itulah sebabnya maka ulang tahun kemerdekaan tetap tanggal 17 Agustus 1945. Makna bagi generasi muda sekarang, bagi generasi milenial sekarang, bagaimana generasi muda bisa mengambil peran aktif menunjukkan bagaimana integritas anak muda pada bangsa dan negaranya, dan bagaimana anak muda bisa melakukan kebebasan untuk bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Memang ini sebuah ironi, karena sesungguhnya pendidikan itu menjadi kewajiban negara. Karena konstitusi mengatakan bahwa negara memberikan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Semestinya tidak ada lagi biaya pendidikan bagi semua anak muda Indonesia dan semua jenjang pendidikan.
Tapi memang karena keterbatasan dan keterbatasan ini ditunjukkan dengan adanya angka 20% dari APBN. Namun 20% itu pun kita belum pernah secara transparan melihat sesungguhnya yang betul-betul bermanfaat untuk anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung, yang terjauh, yang terpencil, yang terluar, apakah sudah terjangkau oleh dana yang 20% itu? Kabar angin sih belum sampai kepada mereka. Keuntungan kemerdekaan bagi generasi muda sekarang adalah kita mempunyai kebebasan untuk berpikir, untuk mengemukakan, untuk melakukan satu tindakan-tindakan nyata yang bisa memperkaya ilmu, memperkaya teknologi, memperkaya manajemen. Di zaman belum merdeka, hal itu tidak kita miliki. Karena memang kita dikerangkeng oleh penjajah agar kita tidak bisa menjadi bangsa yang pinter. Tapi kemerdekaan memberikan jaminan pada generasi muda untuk bisa berperan aktif di dalam memajukan pendidikan. Masalah visi, yang namanya visi ini adalah satu cita-cita yang memang berada di langit ketujuh, yang memang tidak dengan mudah dan dengan waktu tertentu tercapai. Visi. Tapi kalau misi itu seharusnya memang sudah harus tercapai di kemerdekaan kita yang sudah sekian puluh kali ini. Namun karena ada gangguan-gangguan yang dilakukan sendiri oleh para pejabat, oleh para yang berwenang, contohnya mereka melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyelewengan, menyunat hak-hak rakyat, maka misi yang kedua belum terlaksana, dan misi yang pertama di beberapa tempat kayaknya juga mengalami hal yang harus diperhatikan kembali karena banyaknya orang-orang asing yang secara ilegal masuk ke Indonesia dan itu merugikan orang Indonesia. Begitu, Mbak Hera. Baik, terima kasih Pak Bukti atas jawaban dari pertanyaan audiens tadi. Ini saya lihat ada sudah hadir dari tokoh Islam, Kiai Zainal Abidin. Selamat malam ya. Selamat malam, Vera. Selamat malam Kiai Zainal Abidin. Monggo memberikan tanggapannya dari topik yang kita bahas malam ini. Mohon maaf semuanya barusan ikut bergabung. Nah, tanggapan ini mulai awal tidak tahunya Pak, seperti yang barusan itu. Bagi saya itu kemerdekaan, saya tidak ngomong negara, sisi pendidikan atau apa, kayaknya Pak Bukti sudah lengkap, sudah ahlinya. Men, bagi saya merdeka itu secara pribadi masing-masing orang. Merdeka adalah kita sudah tidak terbelenggu, tidak dijajah oleh nafsu angkara kita. Itu saya yang terus kita harus perangi, bukan luar kita, tapi dalam kita dulu. Karena di dalam jiwa manusia itu ada 7 nafsu yang pernah saya dengar dari Rebuan Agung. 1, kalau ini dari bawah, manusia itu punya nafsu iblisiah.
nafsu iblisiah itu isinya ada dua. Satu, iblisiah itu lebih baik dari orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Yang kedua, dari bawah, di dalam diri manusia itu ada nafsu syaitoniah. Nafsu syaitoniah itu nafsu yang mengajak kepada, cenderung kepada kejelekan. Yang ketiga, ada nafsu sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas, binatang liar. Ya kayak nyatean. Ya kayak ular terus nyatek. Ya, merugikan orang lain. Yang keempat, ada nafsu bahaimiah. Nafsu bahaimiah itu seperti binatang ternak. Hidup ini tidak punya tujuan. Cuman kerja, makan, gak peduli wong liya. Ya gak nyalai wong, tapi ya gak peduli nang wong liya. Ya gak punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya ya kerja, ya hanya gitu. Yang kelima, ini baru nafsu insania. Nah, nafsu insania ini kalau saya katakan istilahnya gitu, kayak dadi menungso temenan. Bisa menghormati, ya namanya manusia, bisa menghormati orang lain, bisa menghormati manusia, berpendidikan, tata krama, dan seterusnya. Lah, yang kita perangi ini iblisiah kita, syaitoniah kita, sabuiyah kita, bahaimiah kita, menuju jadi insan, jadi manusia yang sebenarnya. Itu aja sih, Mbak Vera, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Kiai Zainal Abidin atas uraian yang singkat padat ini tadi. Memang merdeka itu berasal dari diri, seperti juga yang diutarakan dari minggu tadi. Setelah dalam diri kita sudah merdeka dengan menghilangkan nafsu-nafsu yang buruk, kita bisa memerdekakan dari luar. Terima kasih Kiai Zainal Abidin. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan lagi dari audiens. Sudah tidak ada ini. Kurang 10 menit barangkali atau dari tokoh agama memberikan tanggapan lagi. Dari tokoh agama lain. Pak Jainuri ini biasanya memberikan. Ya, Pak Jainuri. Ya, monggo Pak Jainuri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Vera. Ye, monggo. Maaf, saya sedikit aja memberi tanggapan. Jadi saya lebih menyoroti kepada kemerdekaan diri pribadi di dalam perspektif pewarak saya, penghayat kepercayaan, bahwa peristiwa 17 Agustus itu adalah Hari Raya Bangsa Indonesia. Nah, di sini saya lebih menyoroti kemerdekaan pada diri sendiri. Dalam arti kata, musuh yang terberat itu ada dalam diri sendiri. Benar sekali. Perlu diketahui di sini kami mengenal jenis sifat hidup. Jenis sifat hidup yang kami kenal itu ada 4 jenis hidup golongan. 1, sifat jenis hidup golongan manusia, jin, hewan, dan benda. Nah, di
Di sini kita harus bisa memerdekakan diri dari belenggu sifat jenis hidup 3 golongan. Jin, hewan, dan benda. Jin garis miring setan, bahasa Jawanya gitu. Nah, kita harus bisa membelenggu ketika jenis sifat hidup tersebut. Yang selalu kita munculkan adalah jenis sifat hidup manusia. Rusaknya tatanan apapun, rusaknya alam apapun, itu disebabkan oleh ulah manusia. Nah, di sini yang sering saya soroti itu tentang pendidikan akhlak. Bagus itu pendidikan akhlak. Tapi yang dilupakan adalah pendidikan moral. Karena apa? Di dalam perspektif wawasan saya, akhlak itu berkedudukan di alam pikiran atau nalar, yang mana nalar adalah sebagai badan perencana. Yang direncanakan mesti macam-macam. Moral itu berkedudukan di dalam batin atau hati nurani. Nah, di sini yang dilupakan. Karena apa? Rusaknya alam itu ya karena melupakan moral atau hati nurani. Hati nurani itu sebagai pengendali, filter tentang apa yang diperbuat oleh manusia benar dan salah, buruk dan baik. Ditambah lagi, manusia itu memiliki kodrat yang namanya dasar sifat. Dasarnya murka, sifatnya kurang. Nah, tidak bisa mengendalikan. Karena apa? Karena sudah kehilangan rasa kemanusiaan atau sifat jenis hidup manusia. Kalau dulu, saya kalau ngobrol dengan teman-teman itu, dulu itu kalau korupsi itu di dalam meja sorokan, ya. Nek saiki diangkat sak mejone. Nah, karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan dasar dan sifatnya tadi. Nah, gitu. Seperti yang disampaikan oleh tadi siapa lupa saya, teori dan praktek. Nah, jadi kalau praktek itu harus menggunakan teori. Teori tanpa praktek nol. Praktek tanpa teori buta. Maka sangatlah penting pendidikan akhlak dan moral ini yang sedang kacau di negara kita. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara. Merdeka. Salam semua merdeka. Merdeka, salam semua saudara. Terima kasih Pak Jainuri atas tanggapannya. Baik, karena sudah di penghujung waktu, Pak Bekti bisa closing statement. Ya. Terima kasih Mbak Vera serta Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang mengikuti jagungan online kita pada malam hari ini. Pembicaraan kita adalah masalah kemerdekaan, kemudian kejujuran dan dosa yang kita lakukan sebagai pengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita. Banyak pembicara, pembahas yang sudah secara konstruktif memberikan tanggapan, mudah-mudahan tercatat di dalam hati sanubari kita, sehingga akan betul-betul bisa memperbaiki akhlak, moral, sanubari kita, dan nanti akan terwujud di dalam tindakan-tindakan nyata sesuai dengan peran sosial yang oleh Tuhan sudah diberikan kita masing-masing. Ketika saya menjadi seorang guru, itu bukan niat saya untuk menjadi guru, tapi Allah sendiri mengambil saya dari rumah saya, kemudian ditempatkan di lembaga pendidikan, dan di sana saya harus beribadah. Dan disitulah saya harus ikut berperan serta di dalam mengisi kemerdekaan, sama halnya dengan para Bapak Ibu juga berperan serta di dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran sosial, sesuai dengan profesi, dan sesuai dengan niat baik kita masing-masing. Mari kita isi kemerdekaan dengan niat baik demi kesejahteraan sosial, kemerdekaan abadi, dan
kerukunan di antara kita sesama bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Bekti atas paparan dari topik kita malam ini, yaitu kemerdekaan untuk pelayanan bukan untuk kebaikan bersama. Bahwa kita masing-masing harus bisa mengendalikan musuh terbesar dalam diri kita, yaitu nafsu yang buruk. Inilah kemerdekaan dalam diri yang sesungguhnya. Semoga kita bisa mengemban amanah dari Tuhan, yaitu tugas kemerdekaan sesungguhnya, yaitu sebagai pelayan yang sebaik-baiknya sesuai dengan peran kita masing-masing. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah hadir, para tokoh agama, Ibu Arinita, Ibu Nur Hoki, Bapak Junarto, Bante Tejokuno, Ibu Susi, Kiai Zainal Abidin. Terima kasih juga audiens yang sudah hadir. Terima kasih Pak Bekti atas paparannya ini tadi dan waktunya yang sepertinya tidak enak badan ya Pak Bekti. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, wedek tungtien, rahayu prapaswaras. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Semua saudara merdeka. Merdeka. Segera sembuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Jesu Bekti, SHMN, selaku narasumber pemateri pada malam hari ini yang sudah memberikan pemaparannya yang sangat gamblang dan jelas dan sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah hadir dan memberikan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada jalannya diskusi. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Mari kita merayakan, mari kita mensyukuri kemerdekaan negara ini dengan melakukan atau mengamalkan kegiatan-kegiatan tentunya yang bermanfaat. Baik, sampai jumpa Senin depan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan nama. Sampai jumpa dengan tema yang berbeda Senin depan, dan wassalamualaikum. Salam semua saudara. Salam. Salam semua saudara. Merdeka. Salam semua saudara. Satu.